konsumsi gitu. Gimana itu? Sulit memang. Sampai sekarang saja masih dalam tahap penyembuhan. Rehabilitasi ini. Iya. Saya selesai ini mungkin ada pasca rehab mungkin. Pasca rehab terus pembekalan. Banyak lagi program-program yang disediakan oleh BNN. Oh, jadi sampean ini apa ya? Bisa disebut pasien nggak? Pasien rehabilitasi. Residen, Pak. Apa? Kalau kita sebenarnya residen. Oh, residennya Residen. BNNP gitu ya? Iya. Residen. Oh, residen. Kayak di apartemen ya. Ya, Residen. ya. Residennya BNNP. Oke. Kita Baik. diambil dirangkul BNN bertanggung jawab. Mungkin setelah selesai rehab ada pasca rehab, terus dipantau, terus dikasih masukan, Oke. support mungkin. Pertamanya bagaimana itu kok bisa langsung ke BNNP itu loh? Apa urusannya? Kalau kebanyakan kan mau melari lu malahan. Nggak 4 bulan yang lalu kan. Ya. Nah tiba-tiba teng. Wow, pengen berhenti itu Ya. mungkin ada kejadian sesuatu atau mungkin pas kesleo atau lagi bengong di kamar mandi. Mungkin saya yang sudah di tahap ketika saya tidak make, saya nangis pengen make. Sampai menangis. Sampai menangis saya pengen make. Tapi sekarang jangan Ya. menangis dong. Dan ketika saya make, saya nangis pengen berhenti. Serem. Ya, Oh gitu ya. Malah begitu. Kebaliknya. ya. Mungkin tenggat waktu yang begitu lama mungkin sudah mungkin Jadi badan udah penyesalan ya. menolak. Ah. Batin udah menolak lah intinya. Iya. Kemudian Nanti- bisa langsung ke situ tuh bagaimana? Kebetulan ada teman saya yang Mas bekerja yang di BNK, Ferdi, teman kecil. Siapa? Oh. Siapa? Ferdi. Ini ya? Mas Ferdi ya? Dari BNK, Pak. Oh, dari BNK ya? Ya, Nggak takut dideketin dia waktu itu? saya teman dari kecil, Pak. Oh, karena temen nggak takut? Ya. Kalau Saya saya percayakan sama dia, saya bilang, "Fer, ku telepon dia." Sayang enggak sama iku, bilang. Kalau bahasa kita kan. Oh, pakai bahasa Bangka lah. Gua bilang, Sayang nggak sama sayang iku? enggak iku nih, gua bilang. Oh. Kuda berhenti nih. Lah hampir gile lah, Pak. Lah 2 kali dibawa ke rumah sakit jiwa saya. Oke. Untuk konsultasi aja, konsultasi dokter. Dokter menyarankan untuk mungkin direhab. Dan kebetulan teman kecil, teman satu kampung, Iya. saya telepon dia, Terus diantar ke BNNP? diantar ke BNK dulu, Oke. panggil sama dia, diantar ke BNNP. Ada dorongan lain nggak? Ada dorongan yang membuat tadi menelpon tadi. Kenapa menelpon Fer? Sayang ndak kekku misalnya. Ada nggak Pak. dorongan lain? Ada. Mungkin sudah tidak nikmat lagi, Pak. Begitu seperti saya bilang tadi, ketika saya makan saya menangis pengen berhenti. Ketika saya tidak makan saya nangis pengen makan. Dan dorongan mungkin yang selama ini orang tua yang sayang sama saya mungkin, yang sehingga saya saking sayangnya mungkin salah. Orang tua tahu apa yang saya buat. Tapi diam saja. Keluarga tahu. Saking Diam. sayangnya ya. Sampai suatu ketika orang tua saya sudah tua, Pak, sudah 70 tahun, ibu kebetulan. Ibu 70 tahun. Oke. Ibu tiba-tiba bilang, Sayuti, jadilah, dia bilang. jadilah. Sudela ya. Jadilah. Sudela. Jadilah. Masa sampai mama mati, dia bilang masih macam ini kan, dia bilang. Oh. Mungkin dari situ tersentuh, Pak. Dan anak semakin besar. Anak saya satu umur 12 tahun, sekarang di SMP. Cowok. Mungkin butuh dorongan lah. Oke. Sip. Saya tahu Anda begitu menceritakan, duduk dulu deh. Emosional. Ya, dengan sendirinya muncul. Tetapi saya yakin juga bahwa ini tidak banyak
tidak banyak orang yang berani melakukan seperti yang dilakukan oleh Bang Sayuti. Nanti kita akan tahu, teman-teman, Bapak Ibu juga boleh tahu. Siapa tahu di lingkungannya ada yang terjadi seperti ini. Sampai di mana tingkat kerusakannya? Sampai di mana pengaruhnya terhadap keluarganya? Lalu bagaimana dorongan hati yang terdalam itu untuk benar-benar mau berhenti? Oke. Kita istirahat sejenak ya. Kita istirahat sejenak dan kita akan menyaksikan penampilan dari Cleopatra. Yo ngopi lu. Yuk se. Oh, betapa ku saat ini ku cinta untuk membenci, membencimu. Oh, betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta, mencintaimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Baik, Kita kita buka kami persilakan untuk teman-teman, Bapak Ibu, untuk menyampaikan pertanyaan. Misalnya ada sesuatu yang ini karena secara garis besar tadi sudah disampaikan bahwa begitu dahsyatnya sebetulnya pengaruh itu dan mengerikan bagi saya. Ya. Jika generasi kita sampai ke sana lalu iya ini masih bisa diselamatkan. Tapi kalau Yang secara diam-diam gitu kan Diam-diam. malah bersembunyi akan jadi apa dunia ini gitu. Yang diam-diam terus diam-diam nggak ada yang tahu. Terus apa maksudnya? Ah itu gimana? Apa maksudnya? Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu apa Iya, maksudnya? selesai. selesai. Ode. Ode. Oke. Ode agam. Ode Oh, agam. salah. Oke, lanjut silakan. Ya, Ya. boleh Ya suka ngopi juga nih. sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana? Namanya? Nama saya Lila Novita. Siapa? Lila Novita. Lila. Ya, Lila. Gila. Di sini saya sebagai remaja dan mahasiswa, saya ingin bertanya kepada Bapak yang sudah mengalami yang sudah pernah mencoba narkoba. Sebelum Bapak menggunakan narkoba, apakah Bapak sudah tahu dampak dari narkoba tersebut dan apakah Bapak sudah tahu kalau narkoba itu bisa membuat Bapak kecanduan, bisa membuat hidup Bapak ya tanda kutip hancur lah ya. Apakah Bapak sudah tahu atau Bapak hanya ingin mencoba atau bagaimana gitu? Terima kasih. Oke. Ada yang lain?
Yang Langsung lain aja. kita tampung dulu. Abis cewek cowok dulu. Nanti cewek yang itu ya. Oh, 3 ya, Lanjut. 3 ya. Ya, lanjut. Baik, selamat malam Selamat malam. Malam. Pak Setio dan Pak Sayuti, dan rekan-rekan semua yang hadir di sini. Saya Sudarmo, warga Gabek. Saya hari ini kaget karena apa? Ternyata saya baru tahu bahwa Bangka Belitung sudah jumlah pemakai narkoba sampai 18.000. 18.000. Artinya apa? Jangan ditepok, jangan ditepokin. 18.000 orang ini tidak sedikit, Bapak. Sangat banyak sekali, dan ketika bisnis ini menjanjikan dan yang hal-hal yang sedemikian kan biasanya banyak diminati ya, yang sehingganya menurut saya ini bahaya sekali. Pak Setio? Setio, kemudian aparat-aparat yang lain mesti lebih gencar. Oke. Kalau sekarang seperti ini, menurut saya justru akan tambah banyak. Beberapa hal saya baca di Mbah Google ini, peredaran narkoba semakin besar karena apa? Canggihnya mereka menggunakan fasilitas, alat, kemudian intelijensi pengguna ini juga semakin tinggi, ditambah lagi bahwa peredaran narkoba internasional itu memang sudah merajalela. Oke, intinya strategi apa? Yang lebih Intinya jitu. adalah apa yang dilakukan oleh Bangka Belitung supaya ini tidak lebih Oke. banyak lagi. Sip. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Satu buat Pak Sayuti, satu buat Pak Setio. Setio. Ya, Pak Pak Sayuti dulu Sayuti ya. dulu ya. Pak Setio, Pak Sayuti dulu ya. Oke. Baiklah, saya akan mencoba Ya. menjawab. Oh, Lila tadi. Lila. Mungkin awalnya coba-coba ya Lila. Dari coba-coba yang namanya barang Bang itu sambil berdiri Bang. Dia sudah kasihan dia nanti lehernya makin panjang. mungkin awalnya coba-coba ya. Dari coba-coba mungkin keterusan karena yang namanya barang itu kan barang enak kan. Enaknya gimana? Eh, Aneh nih. mungkin bisa Pak Setio lebih aja semangat menjalani hari. Lebih Tanpa memikirkan yang iya, lain ya. Lebih percaya diri. Awalnya itu, awalnya. Ya. Kemudian? Ya, dari coba-coba tahu yang enak kan keterusan. Ditambah lagi pada saat itu mungkin uang ada. Mau beli tinggal beli kan. Nah, akhirnya sampai seperti ini. Dan saya harapkan untuk Lila dan teman-temannya yang ini jangan sampai coba-coba pun jangan kalau bisa, karena begitu terjun, begitu masuk susah untuk keluarnya. Dia akan terus dan terus. Tapi tadi saya mau potong dari interupsi. Kalau enak kenapa berhenti? Ya kan? Tapi tadi udah dijawab di awal. Ternyata penyesalan. Ya, makanya kalau coba-coba tahu barang enak susah untuk berhenti. Ketika mau berhenti udah susah. 2 Iya. pilihannya. Masih bisa seperti Pak Sayuti atau Dua pilihan, satu balik papan, satu kantor polisi, satunya mati. mati. Iya. Hanya itu. Makanya Iya. itulah yang menguatkan Bang Sayuti berhenti. Iya. Tuh masih nunjuk lagi Oke. Mbak Lilanya. Mau bukan. bantah dia, mau bantah. Bukan. Kayaknya setuju sama saya tadi itu. Kalau Yang- enak kenapa berhenti gitu? Enggak. Bukan, kan Bapak kan mungkin coba-coba. Tapi sebelum Bapak coba-coba itu kan Bapak sudah tahu belum kalau seandainya narkoba itu kan tidak baik gitu kan, dilarang oleh pemerintah. Apa Bapak tidak tahu? Kalau seandainya Bapak tidak tahu, berarti kan pemerintah tidak memberikan penyuluhan kepada Bapak kan? Ah, ya, berarti di sini cocok. salahnya kepada pemerintah. Iya dong, iya. Betul. Di sini juga kan kita kan tahu kan kalau pemerintah itu sudah memberikan cara pencegahan untuk terjadinya peningkatan narkoba. Selain penyuluhan, apa masih ada cara pemerintah itu untuk mengurangi
mengurangi orang-orang yang dapat terjerumus dalam narkoba. Oke, 2. Jadi ini Dengerin berkembang tuh. lagi. Dengerin Pak Nah, Sayuti, dengerin nanti, tuh. Nanti yang Jadi biar satunya cepet sembuhnya. sepenggalnya, Lila, sepenggalnya itu bagian Pak Setio. Lanjutkan dulu. Dan tahu nggak? Tahu, pasti tahu. Yang namanya dilarang, ya pasti tidak boleh kan. Namanya barang yang dilarang pasti dilanggar lah. Penasaran kan? Benar seperti Bapak ini bilang tadi. Yang rasa ingin tahunya masih ini. Jangan coba-coba. Mending jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oke, Ini yang dilanjutkan dengan Pak ini, Pak Setio. Terima kasih, ini menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Sayuti tadi. Jadi ini untuk informasi ya bahwa narkotika itu sebenarnya dampaknya itu ada 3 macam narkotika itu. Ada yang bersifat halusinogen. Halusinogen itu untuk menghayal. Ya, biasanya orang seniman-seniman ini pada gunanya narkotika itu yang bisa halusinogen. Iya, Misalnya biasanya. pakai Tetapi ganja, tidak. pakai Iya, oke. mushroom apa gitu ya. Nah kalau yang si Sayuti ini pakai sabu-sabu. Nah kalau sabu-sabu itu dampaknya itu adalah memberikan gairah, semangat. Atau misalkan doping lah gitu loh. Karena Sayuti ini kerjanya adalah pekerja keras. Jadi bahwa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum adanya undang-undang tahun 2009 itu BNN itu bahwa pemerintah hanya melakukan kegiatan penindakan. Kita selalu memberantas peredaran gelap narkotika. Tapi ternyata hal itu tidak efektif. Sehingga strateginya itu dirubah. Strategi ada 4. BNN melakukan strateginya 4. Ya, satu bidang pencegahan, kedua pemberdayaan masyarakat, ketiga rehabilitasi, keempat pemberantasan itu. Nah ini dia, yang rehabilitasi kena di Mas Sayuti berarti ya. Nah, ini Sayuti ini salah